Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, yang kesempatan pagi ini kita akan atau saya akan membersamai Bapak Ibu dalam ruang eksplorasi konsep, yang mana eksplorasi konsep ini nantinya akan memberikan wawasan pada Bapak Ibu guru CGP bagaimana kita menjadi guru penggerak yang betul-betul bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Baik, sebentar akan saya siapkan. Bentar, masih saya siapkan. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Nah, ini baik. Baik. Sekali lagi, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam pembekalan CGP ini nantinya kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan nanti kita semuanya lulus dengan baik. Ya. Ini kita akan menggunakan konsepnya dari Mas Adi Dharma sebagai pengembangnya. Kemudian persyaratan kita seperti biasa, tidak merekam, tidak mute dulu sebelum nanti diberi kesempatan untuk berbicara. On cam ya, itu maksudnya ini on cam. Kemudian kita tidak melakukan, atau ya kalau jika ada perlu ditulis silahkan ditulis seperti kebiasaan kita semuanya. Dan ketika nanti ingin bertanya ataupun menyela, mohon raise hand dulu agar nanti kita bisa berikan kesempatan pada yang lebih awal. Kemudian dilarang merekod ya, karena ini rahasia negara. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian untuk tidak usah direkod gitu. Kami saja yang merekodnya. Kita nanti akan bicara tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelum lebih jauh, nanti saya ingin kita menenangkan pikiran hati kita semuanya, fokus pada suara-suara yang ada di sekeliling kita. Tidak usah kita gambarkan dengan musik, tapi suara-suara di sekeliling kita, tentang mungkin kita ada di sekolah, ada suara anak-anak yang sedang ramai ataupun yang lain. Mari kita sejenak 1 atau setengah menit pejamkan mata untuk membayangkan mereka semuanya. Suara-suara itu adalah suara anak-anak bangsa yang nantinya akan menjadi orang-orang penerus kita. Pejamkan mata, tenangkan, itulah suara-suara anak kita. Suara-suara anak bangsa yang nantinya akan menjaga negara Indonesia kita. Terima kasih, silahkan dibuka matanya. Itulah suara anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tugas kita untuk memandaikan dan mencerdaskan, juga membuat mereka baik. Untuk mengawali, saya akan memimpin doa bersama-sama agar awal hingga akhir setelah kita tenang mendengar mereka, kita diberikan satu keberkahan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak Ibu yang luar biasa. Di kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan tentang nilai-nilai guru penggerak. Nantinya di akhir sesi kita akan memberikan linknya untuk merefleksi bagaimana peran-peran nilai dari guru penggerak itu sendiri. Baik, saya akan menyampaikan satu terkait dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama nantinya adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini yang paling penting, kata kuncinya adalah yang saya yang saya kasih warna lain ini, atau yang saya lingkari ini menjadi paham kita tentang alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru bergerak melalui refleksi diri. Makanya tadi di refleksi awal atau kita hening sejenak itu saya lebih cenderung bagaimana kita mendengar anak-anak yang ramai sekolah dan lain-lain. Kemudian dalam hal ini
mampu merefleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pelajaran murid. Kita mendengarkan ocehan murid dan lain-lain yang tadi sempat kita awal lakukan tadi. Yang kedua, atau yang ketiga, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, berencana, dan menentukan cara untuk mencapai dan dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Ini kompetensi lulusan yang kita tuju sebagai guru penggerak nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran capaian modul yang 1.2 ini adalah calon guru penggerak menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya. Kemudian menjadi teladan dalam menumbuhkan P3 atau profil pelajar Pancasila pada diri murid-muridnya. Ini secara umum capaian modul 1.2. Kemudian capaian khususnya harus mampu memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih atau choice theory. Ya. Ada choice theory. Yang kedua, memahami penting menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kemudian memahami bagaimana otak triun. Ya. Otak triun kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai tumbuh dalam diri seorang. Kemudian menerapkan nilai guru penggerak dalam kesehariannya dan menjalankan peran-peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Ini capaian modul 1-2 secara khusus seperti ini. Kita ada konsep-konsep tentang bagaimana motivasi intrinsik, kemudian choice theory, dan lain-lain. Selanjutnya, kompetensi lulusan sekarang adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti tadi ya, seperti sempat sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini tadi sempat saya gambarkan lebih detail, memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih atau choice theory yang tadi sempat sudah saya sampaikan. Ya. Berikutnya kita penguatan model sekarang di pembelajaran kali ini 1.2 ini kita menguatkan model kompetensi yang dibutuhkan baik sebagai guru nantinya. Kalau panjenengan nanti tetap jadi guru maka punya kompetensi yang dituju setelah kita melaksanakan kegiatan CGP ini. Kalau nanti dilaksanakan dengan menjadi kepala sekolah, maka juga akan ada satu kompetensi yang perlu diketahui sehingga nanti begitu CGP lulus dalam 1 tahun diangkat jadi kepala sekolah, sudah mengerti bagaimana kompetensinya sebagai kepala sekolah. Juga demikian ketika menjadi pengawas sekolah dengan perdijen masing-masing yang atas ini ya. Ini nanti di salindia atau salinan slide bisa saya sampaikan, silakan dibaca tersendiri. Di situ ada yang pertama makna, tujuan dan pandangan hidup dan lain-lain yang nantinya akan menjadi subkompetensi yang seperti ini. Salah satunya model kompetensi guru yaitu rasa aman, nyaman, peserta didik dalam proses ini ada sub kompetensi atau sub indikator dari sebuah perdijen tadi. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri. Tapi intinya kita nanti mulai dari diri, di situ ada kita bisa membayangkan ketika kita PAUD. Kalau logikanya kita PAUD ini mestinya dulunya kelihatannya enggak ya, enggak ada PAUD zaman dulu ya. Karena usia Bapak Ibu sekarang sudah di atas mungkin kepala 5 dulu tidak mengenal namanya PAUD. Kemudian kita ada peristiwa 2, ya, contoh peristiwa masing-masing yang bernuansa positif dan bernuansa negatif. Ini kita mulai dari diri dulu sebelum nanti ke materi berikutnya. Kemudian ada usai lulus sarjana apa yang terjadi di kita, apakah langsung jadi guru. Terus posisi saat ini, ketika saat ini kita sedang aktif jadi CGP ini, dan tentunya di akhir nanti ada usia pensiun yang nantinya kita akan turun itu adalah makna yang terdalam itu akan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Mungkin sebelum nanti saya lanjutkan contoh posisi 2 peristiwa masing-masing, satu yang bernuansa positif dan yang bernuansa negatif antara usia PAUD dengan sarjana saat lulus. Kira-kira saya ingin punya pendapatnya, jadi sedikit merefleksi contoh posisi 2 peristiwa penting ini yang positif, yang negatif dari ketika usia PAUD sampai usia lulus sarjana. Silahkan, ya Bu Sevita, dipersilahkan. Terima kasih Bapak, saya akan mencoba menjawab. Pada rentang PAUD sampai saya selesai S1 untuk yang positif, itu adalah saya selalu bisa melewati masa-masa sulit saya. Jadi intinya tidak semuanya selalu mudah. Jadi dari rentang SD, SMP, SMA, itu adalah situasi yang
tidak mudah bagi saya. Nah, survive bahkan saya mulai S1 itu juga tidak langsung S1, tapi saya harus bekerja dulu. Tapi semua itu saya bisa lewati dengan pencapaian prestasi akademik yang cukup baik juga di sekolah. Kemudian ketika saya bekerja, lulus SMA saya bekerja, saya S1 pun juga dikualifikasi S1 padahal masih lulus SMA. Yang negatifnya itu tadi, tidak seperti semulus teman-teman yang lain. Jadi saya perlu perjuangan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Sevita. Langsung satu lagi, ada ya yang lain sebelum nanti mungkin ya Pak Hermawan, monggo silakan Pak Hermawan. Yang positif dan negatif rentang usia PAUD sampai usia sarjana. Dipersilakan, monggo Pak Hermawan. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Yang positif jelas banyak ya. Jelas banyak positif. Alhamdulillah saya bisa melalui dari TK sampai sarjana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun semuanya ada tantangannya. Gitu. Ya, saya memang sama dengan Bu Septia, saya tidak langsung lulus, tapi saya harus bekerja SMA itu, lulus SMA. Terus setelah itu, alhamdulillah, walaupun dengan bekerja dan mahasiswa reguler bisa lulus gitu. Yang negatifnya Pak, ngapunten, sekolah saya ini amburadul. SMA-nya itu saya SPPMA. Oh terus ya. Itu ya pertanian. Kuliahnya bidang olahraga. Itu sisi negatifnya. Tapi saya selalu berprasangka baik saja dengan takdir ilahi, saya berprasangka baik. Jadi saya berharapnya nanti itu tidak terulang pada anak didik saya. Jadi anak-anak betul-betul paham dengan apa yang dicita-citakan sehingga mereka tidak mengulang dari bawah, tapi sudah meniti anak tangga yang harusnya lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hermawan. Itu sama dengan saya Pak Her. Jadi kasusnya saya itu orang pertanian juga, murni pertanian di Malang itu ya. Jadi ternyata malah jadi guru jadi guru komputer. Jadi ini perjalanan hidup. Saya berpikir entah negatif atau positif, tapi intinya itu perjalanan kita. Jadi terima kasih Pak Her terkait dengan ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti di refleksi akhir akan kita lanjutkan. Baik, setelah itu mulai dari diri ini, apa yang membuat kegiatan terapisme usia itu digunakan pada bagian ini. Ini ada sebuah pertanyaan tentang terapisme usaha. Tadi itu ada terapisme usaha digunakan pada bagian ini. Kenapa? Karena ya memang kita akan melihat dari diri kita mulai awal sampai kita nanti akan meninggal itu ya. Ini tadi yang sempat saya tanyakan dua itu sebenarnya ada pertanyaannya ada di sini. Apa kaitannya dengan nilai dan peran guru? Nah, ini artinya tadi ada yang mulai pertanian, kemudian menjadi peran guru, itu dalam terapisme usia ini pasti ada positif negatifnya tadi ya. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi saya lanjut. Sebagai pendidik itu penting untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi di hadapan seorang anak berpeluang untuk mempengaruhi dunia di dalam diri mereka dan mungkin berdampak hingga lanjut usia. Makanya tadi terapismenya bisa sampai turun ke bawah, itu artinya sampai lanjut usia atau meninggal. Pendidik harus lebih peka dan terus berpikir bagaimana menjadi lebih efektif dalam menciptakan atau memanfaatkan kondisi yang dihadapi anak, sehingga anak dapat mengambil maknanya secara sehat dan produktif. Ini mulai dari diri, melihat diri kita. Kemudian ada roda emosi Plutchik, atau Plutchik ini adalah model yang menggambarkan rentang intensitas dari 8 emosi dasar. Ada yang gembira, kemudian percaya, takut, terkejut, sedih, muak, marah, dan lain-lain. Yang ini sampai sekarang teori Plutchik ini masih betul-betul dipakai sebagai gambaran bagaimana kita menangani muridnya. Karena di situ ada anak ini apa gembira, ataukah takut, atau terkejut, dan lain-lain. Dalam model ini, emosi disusun dalam bentuk roda dengan intensitas yang beragam, di mana emosi yang serupa digambarkan dalam warna yang sama, ada irisan-irisan warna yang sama, terletak berdekatan, dan yang berlawanan terletak pada sisi yang berseberangan. Ini pendapat beliau, Plutchik, tahun 1080, emosi dasar ini berkembang secara evolusioner sebagai respon adaptif terhadap tantangan-tantangan di lingkungannya. Ya, ini roda emosi Plutchik. Nah, seperti ini ya. Jadi yang terdekat itu misalkan ada nikmat, gembira, tentram. Jadi di sini ada atas ini nikmat, tentram, gembira ini saling berdekatan, saling berdekatan. Nah, kemudian kagum, percaya, pasrah, dan lain-lain. Tertarik, antisipatif, waspada, jengkel, marah, mengamuk. Nah, ini dalam satu diagram yang sama ya.
benci, muak, bosan, dan lain-lain. Ini semuanya dipakai sebagai, atau kita sebagai guru harus minimal ada kaitan nilai-nilai dalam diri seorang manusia itu, di mana emosi-emosi itu muncul. Ketika kalau sudah pasrah, itu biasanya nanti akan percaya dan pasti akan ada kekaguman. Jadi saling berdekatan begitu. Ini roda emosi pelucik. Nilai emosi itu saling berkaitan. Nilai-nilai dan emosi saling berkaitan. Saat nilai seorang terancam atau saat nilai-nilai diri seorang didukung, emosi dalam diri seorang akan terpompa dan hadir baik dalam wujud emosi positif, nyaman tadi ya, kalau positif itu nyaman, menyenangkan, dari deretan emosi pelucik tadi, maupun sebagai emosi yang negatif, tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan lain-lain. Jadi satu deret tadi. Dengan demikian, seseorang cenderung melakukan sesuatu agar mendapatkan pengalaman positif dan mengurangi kemungkinan mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan. Makanya tadi diminta untuk menjelaskan bagaimana nilai positif dan negatif pada rentang itu tadi hanya sebagai gambaran, arahnya nanti adalah ke teori pelucik tadi. Saat kita dapat mengenali emosi yang hadir dalam diri kita, maka kita menyelidiki dan memahami nilai apa yang melatar belakangi kemunculannya. Jadi sama dengan ketika nanti di anak, ketika dia kenapa dia emosi, kenapa dia marah, itu nanti akan bisa memahami kenapa dia itu yang melatar belakang, kenapa dia terlambat dan lain-lain itu tadi. Itulah pentingnya itu tadi ya, teori pelucik tadi. Terus kemudian kita masuk ke intinya, apa yang membuat konsep modul nilai-nilai dan peran guru penggerak ini kemudian diorganisir dalam bagian tergerak, bergerak, menggerakkan. Tadi konsepnya adalah nilai-nilai peran guru penggerak itu salah satunya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nanti di sesi akhir, nah ini seperti ini, ada diagram identitas gunung es yang mana karakter seseorang itu bisa dilihat di paling atas, sedangkan di bawah ini adalah tidak bisa terlihat. Padahal gunung es itu selalu memunculkan bahwa yang di bawah itu lebih besar. Jadi diri manusia yang saya tahu dari Bapak Ibu itu hanya sekedar yang sekecil itu yang nampak di atas itu. Tapi saya tidak tahu di bawah itu apakah panjenengan ini orangnya seperti apa, kami tidak tahu. Inilah namanya diagram identitas gunung es yang ini sebenarnya sama ketika kita menghadapi siswa. Bagaimana siswa itu ketika nanti kenapa dia terlambat, itu terlihatnya adalah terlambat, tapi di belakangnya itu akan banyak case, banyak kasus. Seorang guru yang memahami seperti ini, tentunya nanti kalau dihubungkan dengan materi-materi selanjutnya terkait dengan budaya positif, itu akan sangat nyambung sekali. Saya lanjutkan dulu, ya Pak Rindang. Oh baik, terima kasih Pak Rindang. Selanjutnya saya akan gambarkan dulu terkait dengan ini tadi ya, saya lanjut dulu. Nah, karakter itu terbentuk karena kebiasaan dan perilaku. Jadi yang terlihat di atas itu, karakter yang terlihat di atas itu karena ada kebiasaan dan perilaku seseorang. Yang sadar itu maksudnya bahwa ketika kita melihat itu secara sadar itu 12% hanya yang terlihat di kita. Bawah sadar, pemikiran-pemikiran dan lain-lain kita tidak tahu dari siswa itu. Makanya dengan digali yang bagus nanti akan potensi-potensi dari siswa itu akan muncul. Nah, jadi sini ada yang dimaksud bawah sadar yang kita tidak tahu tentang pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai yang menunjukkan identitas seseorang yang kadang tidak terlihat di atas. Yang terlihat hanya sekedar karakter, tapi di bawah itu kita tahu banyak seperti itu. Kemudian di lingkungan itu juga ada di bawah itu. Kita tidak tahu lingkungannya seperti apa anak-anak kita ini. Nah, dengan pengkondisian pembiasaan, keteladanan yang konsisten, sistem aturan yang konsisten itu nanti akan muncul sebuah gabungan fisik, lingkungan, cipta kondisi psikis itu nanti akan mengokohkan yang namanya karakter seseorang itu. Ya, jadi seperti ini. Sehingga konsep modul 1 ini nilai dan peran guru penggerak ini tergerak. Ya, tergerak itu karena ada pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai, sehingga kerja otak, triun, sistem berpikir cepat, lambat, tahap tumbuh kembang ini karena ada istilah namanya tergerak. Kemudian bagaimana konsep yang berikutnya, ada emosi, ekspresi, tindakan, perilaku. Nah ini akhirnya menggerak atau bergerak. Setelah tergerak dari hati, pola pikir, keyakinan, muncul yang namanya bergerak yang tadi sempat saya gambarkan karena makna, emosi, memori, ekspresi, tindakan, perilaku, muncul yang namanya bergerak. Kemudian yang berikutnya menggerakkan. Ini karena adanya gabungan pengkondisian, keteladanan yang konsisten tadi. Akhirnya setelah bergerak, dia mampu menggerakkan orang lain.
Nah, ini yang penting harus dikuasai. Kenapa? Nilai-nilai guru penggerak ini betul-betul perlu dalam pemahaman guru penggerak tersebut. Baik, untuk selanjutnya sebelum nanti kita lanjutkan tentang bagaimana manusia bergerak, saya akan share refleksi kita. Ya, refleksi kita nanti saya share. Silakan diisi. Di situ sudah saya siapkan siapa saja yang akan melakukan sharing refleksinya. Silakan dilihat di chat kita ya, di chat saya sematkan di situ. Kita berefleksi menggunakan presentasi, jadi di Google Doc atau Google Presentation, di situ bisa dibuka. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan apa nilai atau peran guru penggerak yang paling berdampak pada Anda dan apa tantangan utama ya, apa tantangan utama yang Anda temui dalam mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di sekolah dan bagaimana strategi Anda untuk mengatasi. Di situ nanti silakan ditulis, sudah saya kasih satu slide-slide tersendiri, nanti akan kita bahas. Sebelum itu ditulis boleh nanti ya, setelah ini satu materi sedikit bagaimana manusia bergerak, nanti setelah itu kita refleksi dengan menulis itu dan nanti akan saya baca, dan refleksi hari ini tidak langsung menyampaikan tapi nanti saya akan baca dan akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Disadari atau tidak, proses belajar itu utuh ya, artinya utuh, berpikiran, perasaan, memori juga berjalan tidak terpisah-pisah. Inilah yang namanya. Nah, ini ada eksplorasi konsep tentang triune brain, think fast dan fast slow, maksudnya berpikir cepat dan berpikir. Nah, di sini otak manusia itu ada otak luhur manusia atau eksekutif namanya, ada otak primata, indera, otak mamalia, emosi, dan otak reptil itu bertahan hidup. Nah, di kita semuanya ada di situ. Kenapa tadi di Pluching tadi juga akan kita hubungkan dengan eksplorasi konsep. Ini yang penting dikuasai oleh CGP dalam eksplorasi konsep di kesempatan kali ini. Saya pikir itu sebagai, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait dengan eksplorasi konsep, termasuk terkait dengan bergerak atau tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri. Tidak ada nggih, cukup ya. Jadi itulah yang nanti harus menjadi landasan utama, pegangan utama seorang CGP dalam menerapkan budaya positif sekaligus juga budaya mengajar di tempat masing-masing. Sebelum kita akhiri, saya merefleksikan di hari ini pembelajaran kita alhamdulillah luar biasa. Kemudian yang panjenengan tulis nanti itu suruhannya sudah bagus, sudah saya cek di refleksi dan nanti akan kita bahas di kesempatan pertemuan mendatang. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi ini betul-betul bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, silakan. Selesai? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat menunaikan kegiatan yang lainnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di eksplorasi konsep berikutnya. Terima kasih. Silakan yang ingin raise atau ingin keluar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.